Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sore hari ini masih dapat menjumpai Anda dalam Kolak, kajian opini aktual agama dan kebudayaan. Hari ini kita akan berbicara mengenai percaya kepada malaikat. Kita menghadirkan narasumber kita pada hari ini, Bapak Profesor Abdul Muti. Bagaimana kabarnya, Pak Muti? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Jami. Terima kasih. Puasanya lancar, Pak? Alhamdulillah lancar ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan berbicara mengenai iman kepada malaikat. Lalu bagaimana sih seharusnya kita sebagai hamba mengimani malaikat tersebut? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Kalau kita membaca Al-Quran, di antara ciri dari orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada malaikat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah 177 Allah berfirman, Laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi kebaikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, tapi kebaikan itu adalah kamu beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada nabi-nabi Allah. Di dalam ayat yang lainnya juga disebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah tentu saja. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Saya beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya. Nah, di dalam keyakinan ahlu sunnah, beriman kepada malaikat itu termasuk bagian disebut dengan mu'taqad 50. Jadi keyakinan yang berkaitan dengan 50 kepercayaan atau keimanan. Dan di dalam keyakinan kelompok ahlu sunnah juga, malaikat itu kan ada 10 ya. Dan masing-masing malaikat itu memiliki tugas dan memiliki tanggung jawab yang semua dilaksanakan oleh malaikat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, percaya kepada malaikat itu menjadi penting karena ini berkaitan dengan ajaran agama Islam secara keseluruhan. Kita ketahui bahwa agama Islam itu adalah agama yang bersumber dari wahyu Allah. Kemudian wahyu Allah itu disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah melalui para malaikat. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Karena itu maka kepercayaan kepada malaikat ini menjadi bagian inti yang berkaitan dengan otentisitas atau keaslian dari ajaran Islam. Nah, kemudian yang kedua, percaya kepada malaikat itu seperti kita percaya kepada yang gaib juga memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah dan kemudian direkod oleh para malaikat-malaikat Allah itu. Karena itu maka manusia akan senantiasa berhati-hati dalam hidupnya dan jangan pernah merasa bahwa apa yang dilaksanakan, apa yang dia lakukan itu tidak ada catatannya, tidak ada rekamannya. Sehingga percaya kepada para malaikat Allah akan memberikan satu sikap di mana kita ini harus senantiasa berhati-hati dan harus senantiasa berbuat baik. Lalu ada mungkin pemirsa juga menanyakan ya, bagaimana sih malaikat itu mengetahui bahwa manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi ini? Ya, sebenarnya itu kekhawatiran malaikat ketika Allah menciptakan manusia itu, mereka khawatir kalau manusia nanti diangkat menjadi khalifah, maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Karena tentu saja malaikat ini kan makhluk yang memiliki kedekatan dengan Allah. Dan malaikat itu tadi saya sampaikan ya termasuk makhluk yang dia juga tidak kita lihat tapi dia melihat kita. Dan dia akan senantiasa mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu maka kekhawatiran malaikat itu sebenarnya merupakan satu bentuk di mana Allah itu akan memberikan kepada manusia pemimpin-pemimpin dari hamba-hambanya itu untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi. Sehingga kekhawatiran malaikat itu sebenarnya bukan berarti mereka protes. Karena malaikat itu kan makhluk yang tidak pernah membantah perintah Allah. La ya'suna ma amarallahu bihi, tidak akan bermaksiat, tidak akan membantah, tidak akan membangkang apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Sehingga karena itu pertanyaan itu sebenarnya lebih merupakan early warning saja. Dan karena itu maka kemudian ketika Allah sudah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dijelaskan bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun kan. Saya lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, tapi kemudian malaikat menjawab kan, semua yang berasal dari Allah kami semuanya akan tunduk karena Maha Suci Engkau Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, baik Prof. Pertanyaan selanjutnya, apakah malaikat pencatat amal dapat berpisah dari seseorang kapan saja? Nanti kita jawab setelah pariwara berikut ini. Baik,
Pemirsa, kembali lagi dalam program Qolat. Baik, Prof, tadi ada pertanyaan, apakah malaikat pencatat amal dapat berpisah dari seseorang kapan saja? Mohon penjelasannya, Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan manusia yang lepas dari catatan raqib dan atid. Artinya semua yang dilakukan manusia ini ada catatannya, ada recordnya. Orang sekarang bicara mengenai jejak digital, yang itu kemudian orang sebenarnya sudah lupa apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia katakan. Tetapi malaikat mencatatnya dan record itulah nanti yang dikumpulkan dan disampaikan kepada manusia pada hari perhitungan atau yaumul hisab. Sehingga karena itu maka manusia hendaknya menyadari, dengan dia beriman kepada malaikat, dia menyadari bahwa semua yang mereka lakukan itu ada catatannya. Bahkan pada hari pengadilan itu di dalam Al-Quran juga disebutkan manusia tidak bisa menjawab dengan lisannya kan, yang itu juga populer dan seringkali kita mendengar, dan bahkan ada lagu yang populer terkait dengan itu kan. Jadi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu. Jadi pada hari itu lisan mereka itu ditutup, kemudian tangan mereka, kemudian kaki mereka akan berbicara, akan menjadi saksi terhadap apapun yang telah mereka lakukan. Karena itu maka ketika kita beriman kepada malaikat, kita yakin bahwa tidak ada alasan bagi kita kapanpun, dimanapun untuk sembunyi dari pengawasan para malaikat itu. Sehingga karena itu kita menjadi orang yang berhati-hati, kita menjadi orang yang senantiasa berbuat baik kapanpun, dimanapun, dilihat orang atau tidak. Karena kadang-kadang begini Bu Jami, orang itu lebih takut kalau ada CCTV misalnya. Oh, tempat ini diawasi oleh CCTV, itu dia takut. Tetapi dia tidak sadar bahwa ada CCTV yang abadi, yaitu malaikat pencatat amal perbuatan manusia itu. Baik Prof, terima kasih. Tapi saya juga penasaran nih, bagaimana sih nasib para malaikat itu nanti di hari akhir gitu? Ya sebenarnya itu semuanya merupakan urusan Allah ya, dan itu sempat ada pertanyaan menarik. Kalau kita lihat di antara 10 malaikat itu kan ada malaikat yang nanti menjaga surga dan menjaga neraka. Jadi ada yang sempat bertanya dengan pertanyaan menggelitik, nah kalau malaikat penjaga surga berarti nanti pada saat manusia di surga tugas terus dong. Dia nggak pernah menikmati kenikmatan di surga. Malaikat penjaga neraka juga dia akan di neraka terus dong. Bahkan mungkin dia akan kepanasan karena harus menjaga neraka dengan panasnya yang luar biasa itu. Nah ini harus kita maknai dalam pengertian majazi ya. Pengertian majazi itu artinya maksudnya apa? Bahwa kalau tadi manusia dengan segala amalnya itu dicatat oleh para malaikat ya, di dalam keyakinan Ahlussunnah kan yang mencatat itu adalah Raqib dan Atid, maka kemudian malaikat Allah itu juga memastikan bahwa orang yang berbuat baik itu masuk surga, orang yang berbuat jahat itu akan masuk neraka. Jadi maksudnya penjaga itu sebenarnya, walaupun memang ada beberapa penjelasan bahwa malaikat penjaga neraka itu sangat tegas dan kemudian sangat keras begitu, tidak ada kompromi gitu kan. Sehingga pemahaman secara majazi ini sebenarnya menegaskan ayat Al-Qur'an yang lain yang menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Atau di dalam ayat yang lain disebutkan orang-orang yang beriman kepada Allah ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka akan masuk surga dan mereka akan berada di surga itu kekal abadi di dalamnya. Kemudian mereka yang berbuat dosa gitu, orang-orang kafir ya, dari ahli kitab yang mereka senantiasa berbuat yang jahat, diberikan balasan yang buruk dan mereka akan masuk neraka dan juga mereka kekal di dalamnya. Jadi ini sebenarnya menegaskan bahwa maksud dari malaikat penjaga surga, penjaga neraka seperti itu. Termasuk malaikat penjaga yang menanya di kubur, malaikat mungkar nakir. Nah itu kan juga sama. Itu maksudnya apa?
perbuatan manusia itu harus dia pertanggungjawabkan, tidak hanya ketika dia masih hidup, tapi juga ketika dia meninggal dunia. Sehingga ditanya. Nah, cuma ada yang kemudian memang ada ikhtilaf ya, apakah pertanyaannya memang betul 5 itu. Apalagi pertanyaannya sudah dibocorkan, kalau membocorkan pertanyaan malaikat ini dosa apa tidak itu. Tapi poinnya menurut saya soal pertanyaan yang 5 itu adalah ikhtilaf. Karena sempat memang menjadi pertanyaan kan, kalau yang ditanya Nabi Muhammad, ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, waman Nabi Yuka, siapa nabimu? Masa dia menjawab saya? Kan juga tidak. Itu kan, atau Nabi Ibrahim misalnya, siapa bapakmu, kan begitu kan? Kemudian dijawab, ya saya, kan nggak begitu. Jadi soal pertanyaan itu sebenarnya lebih merupakan pelajaran bagi orang yang hidup, yang menyaksikan prosesi penguburan itu. Kalau di Muhammadiyah kan tidak ada ya talqin ya, kelompok lain ada yang melakukan itu sebenarnya untuk yang hidup. Supaya apa? Supaya selama hidup itu, sebelum kamu dikubur, meninggal dunia dikubur seperti orang yang kamu saksikan ini, kamu pastikan bahwa kamu itu menyembah hanya kepada Allah. Gitu. Kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengikuti ajaran Muhammad, dan mengikuti ajaran Al-Qur'an. Nah, maksudnya sebenarnya itu. Ya. Terima kasih banyak Prof penjelasannya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin minta tolong ke Profesor untuk memberikan satu alasan gitu ya, kenapa kita sebagai manusia harus beriman kepada malaikat. Ya, tentu saja kita harus meyakini dan menyadari bahwa hidup kita di dunia ini akan berakhir pada waktunya menurut ketentuan Allah, dan semua perbuatan kita itu harus kita pertanggungjawabkan di kehidupan di akhirat nanti. Dan para malaikat itu mencatat apapun yang kita lakukan, dan semua perbuatan kita ini akan kita pertanggungjawabkan. Sehingga kita berusaha untuk kita ini bisa senantiasa berbuat baik, senantiasa beramal soleh, agar kita masuk surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak Profesor Abdul Mukti. Terima kasih. Waktunya hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak juga ilmu yang sudah di-share kepada kita semua, pemirsa TV Muhammadiyah. Demikian episode pada hari ini. Sampai bertemu di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.